Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Matahari Terbit Channel dengan kembali menghadirkan cahaya untuk menyinari gelapnya kabut pemahaman akan sejarah bangsa ini kepada anak Indonesia. Semua mengenal dunia pendidikan, tapi apakah semua mengenal sejarah sosok pejuang pendidikan di Indonesia atau bahkan sudah melupakannya? Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional. Beliau menjadi salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lewat perjuangannya di bidang politik dan pendidikan, dengan mendirikan perguruan taman siswa itulah kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dan penghargaan. Tahun 1950 diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun 1959 Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Dia lahir dengan nama Raden Maswardi Suryoningrat, putra dari Gusti Pangeran Haryo Suryoningrat atau cucu Sri Paku Alam III. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di ELS, yakni sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Setelah lulus, Ki Hajar Dewantara mendapat kesempatan masuk Stovia, biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, sehingga Ki Hajar Dewantara tidak tamat dari sekolah itu. Sesudah meninggalkan Stovia, Ki Hajar Dewantara belajar sebagai analis pada laboratorium pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Setelah 1 tahun beliau keluar karena dicabut kesempatan belajarnya secara cuma-cuma. Kemudian menjadi pembantu apoteker di apotek Redcam, Malioboro, Yogyakarta pada tahun 1911. Sambil menjadi jurnalis atau wartawan pada surat kabar Setiotomo bahasa Jawa dan Miden Java bahasa Belanda di Yogyakarta dan The Express di Bandung. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara diajak oleh Dawes Dekker ke Bandung untuk bersama-sama mengasuh surat kabar harian The Express. Dawes Dekker kemudian mengajak untuk mendirikan organisasi yang bernama Indische Partai yang terkenal, yakni partai politik pertama yang berani mencantumkan tujuan ke arah Indonesia merdeka. Di bidang pers, bagi Ki Hajar Dewantara, majalah atau surat kabar merupakan wahana yang penting bagi suatu lembaga untuk menyebarkan cita-citanya kepada masyarakat. Oleh karena itu, beliau menerbitkan brosur dan majalah Wasita tahun 1928 sampai 1931. Selanjutnya menerbitkan majalah Pusara pada tahun 1931. Di samping kedua majalah tersebut, Ki Hajar Dewantara juga menerbitkan majalah Keluarga dan Keluarga Putra pada tahun 1936. Karena tulisan-tulisan itu, Ki Hajar Dewantara bersama 2 temannya, yakni Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dawes Dekker, ditangkap dan ditahan dalam penjara. Kemudian pada 18 Agustus 1913 keluarlah keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 2A. Ki Hajar Dewantara dibuang ke Bangka, Dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda Neira, dan Dr. Dawes Dekker ke Timur Kupang. Namun atas kesepakatan mereka bertiga,
meminta supaya dibuang ke Belanda. Dan permintaan mereka dikabulkan. Jadilah 3 serangkai dibuang dan diasingkan di Belanda. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai organisasi sosial dan politik, kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di Budi Utomo, beliau berperan sebagai propagandais untuk menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia demi meraih kemerdekaan. Selanjutnya pada Juli 1913, Ki Hajar Dewantara bersama Dr. Cipto Mangunkusumo di Bandung mendirikan Komite Bumi Putra. Komite tersebut bertujuan untuk memprotes akan adanya peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis yang akan diadakan pada 15 November 1913. Di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mencintai bangsa dan tanah airnya serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Prasarana Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional dan penyelenggaraan atau pembinaan perguruan nasional diterima oleh Kongres Perkumpulan Partai-Partai Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI di Surabaya. Dalam kongres yang berlangsung 31 Agustus 1928 tersebut, beliau mengemukakan perlunya pengajaran nasional sebelum bangsa Indonesia mempunyai pemerintahan nasional sendiri. Sedangkan di bidang kesenian, Ki Hajar Dewantara mengarang buku metode atau mutasi nyanyian daerah Jawa, yaitu Sari Suara, diterbitkan tahun 1930 oleh J.B. Walters. Pada tahun 1926 menciptakan lagu atau gending Asmorondono. Wasitarini diperuntukkan bagi para anggota wanita. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959, dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Untuk mengenang kepahlawanannya, khususnya di bidang pendidikan untuk bangsa ini, pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan berupa pada era pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1958. Potret Ki Hajar Dewantara diabadikan di uang kertas pecahan Rp20.000. Tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati setiap tahunnya. Ki Hajar Dewantara ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada tanggal 28 November 1959 menurut surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Benderang kebangkitan perguruan taman siswa telah dikumandangkan dari Telatar Pasundan bersama Himka Jabar Jaya. Sambutlah kebangkitan ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share demi pencapaian dan pencerahan dunia pendidikan di Indonesia. Berjumpa kembali di episode berikutnya dengan penelusuran dan pengupasan secara tuntas tentang ajaran-ajaran luhur Ki Hajar Dewantara, khususnya kontribusi pemikirannya untuk dunia pendidikan Indonesia. Matahari terbit, saatnya menerangi gelapnya alam semesta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.